Ya, tepuk tangan semuanya untuk Pak Gubernur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan agung dan asma-Mu ya Allah, kami hadapkan wajah dan hati kami ke hadirat-Mu. Dengan tulus dan tawadhu, kami lahirkan rasa syukur atas anugerah-Mu. Seraya kami darahkan kedua belah tangan kami guna membacakan doa dan pinta, semoga Engkau berkenan mengabulkannya. Ya Allah, ya Ilahi Rabbi, pada hari ini kami sungguh berbahagia atas nikmat-Mu yang tiada terkira, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini seluruh peserta seminar nasional keperawatan dalam kegiatan Muspraf 9
Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI Provinsi Jawa Tengah. Berikan kami kecerdasan akal dan pikiran, kecerdasan hati dan rohani, sehingga musrah dan seminar ini membuahkan hasil yang sebaik-baiknya, berguna bagi kami, masyarakat, pemerintah, bangsa dan negeri kami. Ya Allah yang Maha Suci, limpahkanlah kepada kami rahmat dan rahmat-Mu ya Allah. Luaskanlah ilmu dan pengetahuan kami. Jadikan pertemuan ini bermanfaat, penuh dengan limpahan rahmat-Mu. Ya Allah yang Maha Terpuji, lurus teguhkanlah langkah hidup kami, kuatkanlah ikatan persatuan kami, ampunilah dosa salah kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam PPNI Jawa Tengah, maju bersama, sukses bersama. PPNI maju bersama, sukses bersama. Yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Haji Ganjar Pranowo, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Yang saya hormati Bapak Bupati Banyumas, Bapak Insinyur Ahmad Hussein, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, Bapak Sadianto, SKM MKes, satu-satunya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota di Jawa Tengah yang memiliki background seorang perawat. Para pejabat sipil dan militer di lingkungan Kabupaten Banyumas, para pimpinan perguruan tinggi se-Jawa Tengah, para pimpinan rumah sakit dan institusi pelayanan kesehatan se-Jawa Tengah, para ketua organisasi profesi kesehatan se-Jawa Tengah, para pembicara, khususnya Ibu Dr. Gandes Rahayu PhD dari UGM, yang saya hormati Ketua Pengurus Dewan Pimpinan Pusat PPNI, Ketua Dewan Pertimbangan Provinsi dan Pengurus DPW PPNI Jawa Tengah, Ketua MKEK PPNI Jawa Tengah, Ketua Pengurus Daerah Kabupaten Kota PPNI se-Jawa Tengah, para Ketua Himpunan Ikatan Perawat Seminar se-Jawa Tengah, para tamu undangan peserta seminar dan musyawarah PPNI Jawa Tengah, para mahasiswa yang berbahagia. Atas nama pengurus PPNI Jawa Tengah dan PPNI Kabupaten Banyumas, kami mengucapkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT atas semua karunia yang diberikan, sehingga kami dapat menyelenggarakan kegiatan seminar dalam rangka musyawarah provinsi yang ke-9 PPNI Jawa Tengah. Kegiatan musyawarah PPNI yang kemudian dirubah dalam ADART PPNI yang baru menjadi musyawarah wilayah atau disingkat menjadi Muswil ke-9 PPNI Jawa Tengah, merupakan kegiatan rutin organisasi PPNI yang diselenggarakan setiap 5 tahun. Kali ini Muswil dihadiri sekitar 300 peserta dari DPP PPNI, DPW PPNI, dan DPD Kabupaten PPNI Kabupaten se-Jawa Tengah, serta peserta peninju dari institusi pendidikan dan pelayanan se-Jawa Tengah sekitar 300 orang. Sedangkan seminar hari ini diikuti lebih dari 1.200 peserta dari seluruh tenaga kesehatan dan mahasiswa kesehatan se-Jawa Tengah. Selama pelaksanaan Muswil ke-9 ini, para peserta akan mengevaluasi kebijakan dan program kerja, menyusun kebijakan dan program kerja PPNI Jawa Tengah tahun 2015-2020, serta memilih kepengurusan DPW PPNI Jawa Tengah periode 2015-2020. Bapak Gubernur, hadirin yang kami hormati, Muswil ke-9 PPNI Jawa Tengah ini mengambil tema perawat sebagai sumber kekuatan
dalam membangun praktek kolaborasi antar tenaga kesehatan untuk menghadapi ASEAN Economic Community 2015. Saat ini kita dihadapkan pada masalah kesehatan yang semakin kompleks. Tingginya angka kematian ibu, angka kematian bayi, meningkatnya insidensi penyakit menular seperti tuberkulosis, HIV/AIDS, demam berdarah, serta penyakit degeneratif dan ketuaan, penyakit kardiovaskuler dan lainnya. Tentu ini terkait dengan beberapa isu sistem pelayanan kesehatan yang perlu kita evaluasi. Bapak Ibu yang saya hormati, pada Muswil kali ini paling tidak ada dua isu penting yang hari ini menjadi pembahasan para peserta Muswil. Yang pertama, kita selalu memberi prioritas pada upaya kuratif. Sering kita kurang memberikan perhatian pada upaya preventif untuk kemajuan perawat dan pelayanan keperawatan di Jawa Tengah. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bupati Banyumas, Bapak Insinyur Ahmad Hussein yang hadir secara pribadi, yang mengizinkan sekaligus membantu teman-teman panitia pelaksana dari BPN Kabupaten Banyumas dalam menyukseskan kegiatan ini. Terima kasih kepada para pembicara yang sekaligus sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, termasuk dosen yang paling saya kagumi, Ibu Dr. Gandia Setno Rahayu PhD. Terima kasih kepada Ketua dan Pengurus PPN Kabupaten Banyumas. Ini adalah penyelenggaraan Muswil PPNI di Jawa Tengah yang paling megah, meriah, dan paling hebat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang telah memberikan ruang kerjanya untuk kegiatan PPNI selama ini. Terima kasih kepada Institusi Pendidikan dan Pelayanan yang telah banyak membantu keberhasilan kegiatan ini. Segala kekurangan semata-mata karena keterbatasan kami, karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. PPNI! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Gubernur dimohon untuk berkenan memberikan penghargaan didampingi oleh Ketua Dewan Pengurus Pusat dan Ketua Dewan Pengurus Wilayah PPNI Jawa Tengah. Penghargaan diberikan kepada 1. Bapak Sunar SSC menerima piagam kesetiaan profesi Lifetime Achievement. 2. Bapak Bahro Suhadi menerima piagam kesetiaan profesi Lifetime Achievement. 3. Bapak Sunarwin Esa menerima piagam kesetiaan profesi Lifetime Achievement. 4. Bapak Sulistyo Hadi AMK menerima piagam kesetiaan profesi Lifetime Achievement. 5. Bapak Haji Sutomo SPD MKes menerima piagam kesetiaan profesi Lifetime Achievement. 6. Bapak Haji Tritunggal Eko Sabto SKM MPH menerima piagam prestasi bidang pelayanan. Selanjutnya berkenan untuk foto bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, dan dari pengurus pusat PPNI, terima kasih sudah hadir di Jawa Tengah, di Banyumas. Keluarga besar pengurus PPNI Jawa Tengah dan seluruh kabupaten kota yang hari ini hadir, para akademisi, para pembicara, para sumber, dan Bapak Ibu yang sangat saya hormati, Pak Bupati yang sejak dari pagi menemani saya. Tadi pagi-pagi kita lihat di Batu Raden, kebun raya yang akan kita siapkan nantinya menjadi kebun raya yang berikutnya di Indonesia dan tidak terlalu banyak. Dan itu kita harapkan nantinya sudah ada gambarnya. Kita harapkan ini nanti kita bisa nguri-nguri banyak tanaman yang ada di situ. Ini pengelolanya menyampaikan kepada saya dari curah hujan tertinggi di Indonesia itu ternyata ada di sini. Ternyata ada di sini. Maka ketika kita bicara global warming semuanya ya harapan kita Banyumas, Batu Raden juga bisa menjadi salah satu kontributor untuk bisa menyelamatkan bumi ini bersama-sama. So, alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita bersama dalam pembukaan musyawarah provinsi ke-9 PPNI Jawa Tengah. Kalau tadi dikatakan baru pertama dihadiri gubernur, demi Allah saya juga baru pertama kali hadir. Temanya juga menarik, perawat sebagai sumber kekuatan dalam membangun praktek kolaborasi antar tenaga kesehatan untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Tapi kita nggak perlu takut lah. ASEAN itu biasa aja. Perawat Indonesia jauh lebih hebat kok. Saya terus terang, kenapa kita minta apa persiapan kita menghadapi yang biasa aja? Saya ketemu orang Malaysia juga dia bingung kok. Saya ketemu mereka orang Filipina bingung. Hari ini kemudian yang banyak dipersiapkan bahasa. Maka kalau kemudian mereka bicara bahasa, ya kita juga harus bisa bahasa asing, setidaknya Inggris. Tapi kalau dia mau masuk ke kita dan kita kelihatannya belum siap, ya mereka harus punya syarat bisa bahasa Indonesia di sini. Apalagi kalau kita bicara tenaga perawat. Nah, kalau tenaga perawatnya nggak bisa bahasa Indonesia, ngomong sama orang Banyumas itu ribet apalah. Orang dasar puyeng dia lah, tuh lah ribet. Kalau sudah bicara begitu, kemudian dia pakai bahasa Inggris ya kan, silakan. Jadi ada banyak cara, Bapak Ibu tidak perlu takut soal itu. Tapi secara kualitas, secara kompetensi, saya sepakat. Kita harus jadi the best. Kita harus paling bagus. Dan saya sudah mengikuti perkembangan pendidikan keperawatan di kita luar biasa. Itu di Timur Tengah hampir sebagian besar. Ternyata tenaga-tenaga yang sangat terampil dari kita. Bayarannya juga besar-besar. Dan tingkat kebutuhannya juga lumayan tinggi. Maka saya derek kepada Bapak Ibu, khususnya para penyelenggara pendidikan keperawatan, ini tidak main-main. Ini satu yang serius. Makanya kalau kemudian saya mendapatkan semacam proposal dari mereka yang ingin menyelenggarakan pendidikan, apapun pendidikannya, mesti saya tanya dulu, sudah siap tanggung jawab? Sebab biasanya startingnya tinggi, jegreng, wow, kita siapa? Kita ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Baru larang. Setelah itu fasilitas gak ada, datang kepada gubernur dan menyampaikan kepada gubernur, Pak, kita minta bantuannya. Masa pemerintah tidak bertanggung jawab sama kita? Tidak peduli bahasanya begitu. Kita dibiarkan jalan sendiri. Saya bilang, ya, tak tanggung jawab. Kenapa ini saya katakan? Maka setiap perencanaannya mulai hari ini harus dilaksanakan dengan untuk pendidikan apapun. Dan di Jawa Tengah, saya bicara sama Menteri Pendidikan juga Menteri Pendidikan Tinggi, Ristek, kita sampaikan sama beliau bahwa Pak, hati-hati Pak, dicek betul apakah kemudian penyelenggaraan bisa bagus. Kalau enggak nanti Bapak Ibu dosennya juga sama.
itu Pak bayaran saya sedikit, pemerintah nggak peduli, maksudnya dari yayasan itu swasta.